Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah video terakhir dari pembahasan mengenai adanya pandangan bahwa Habib yang berasal dari Yaman yang datang ke Indonesia sudah dianggap sebagai penjajah. Sebenarnya dua hal ini tidak akan pernah terjadi jika dua hal lainnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa dua hal yang saya maksud pada dua hal yang pertama? Yakni adanya keraguan dari sebagian orang Islam mengenai keaslian Robithah Alawiyah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adanya pandangan bahwa Habib yang berasal dari Yaman sudah dianggap sebagai penjajah. Artinya umat Islam yang ada di Indonesia dijajah oleh umat Islam yang berasal dari Yaman atas dasar nasab. Nah, kedua hal ini tidak akan pernah terjadi jika dua hal lainnya yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Apa dua hal lainnya yang kedua yang saya maksud? Pertama, adanya kampanye secara besar-besaran yang dilakukan oleh oknum Habib mengenai kemuliaan Habib dan kewajiban umat Islam untuk menghormati para habaib. Pandangan ini, doktrin ini, jika disampaikan oleh orang yang sudah dianggap sebagai Habib, maka ini tidak secara langsung meminta umat Islam untuk menghormati dirinya. Seorang Habib tidak perlu diminta dihormati. Jika dia sudah berakhlak mulia, maka dia akan secara otomatis akan dimuliakan oleh umat. Tidak perlu berkampanye mengenai kewajiban umat untuk menghormati para habaib, karena siapapun yang memiliki akhlak mulia, baik itu Habib maupun tidak, dia pasti akan dihormati oleh umat atas dasar kemuliaan akhlak itu. Yang kedua, adanya berbagai persekusi terhadap berbagai kelompok yang secara kritis mengkritisi Habib Rizik. Dua hal inilah yang membuat umat Islam berpandangan bahwa Habib yang berasal dari Yaman datang untuk menjajah Indonesia, sehingga siapapun yang berani mengkritik Habib Rizik akan segera dipersekusi, dipaksa untuk minta maaf terhadap Habib Rizik. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur menganggap bahwa para habaib yang datang dari Yaman datang untuk menjajah pribumi kita, maka ada satu hal yang perlu saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi teman-teman yang sudah terlanjur menganggap habaib itu sebagai penjajah. Begini teman-teman, Habib itu banyak. Ada Habib Bahar, ada Habib Rizik, ada Habib Lutfi, ada Habib Jindan, ada Habib Ja'far. Jangan perbuatan satu kaum kalian timpakan kepada semuanya, karena Habib Bahar berbeda dengan Habib Jindan, Habib Rizik berbeda dengan Habib Lutfi. Artinya apa? Artinya jangan karena perbuatan satu Habib kalian anggap itu merupakan perbuatan semua Habib, karena sikap yang seperti itu adalah sikap yang tidak adil terhadap mereka yang sudah menganggap bahwa para habaib yang berasal dari Yaman adalah Habib yang sangat bangga atau sangat menikmati ketika dia dihormati. Maka sangat penting untuk melihat video berikut ini sebagai bahan pertimbangan bahwa tidak semua Habib yang datang dari Yaman bersikap sebagaimana Habib yang kalian maksud. Kenapa saya nggak mau salaman? Karena kalian nggak salaman sama orang tua. Maka saya nggak mau salaman. Besok-besok kalau mau ketemu saya, mau ngaji, salaman dulu sama orang tua. Baru salaman sama Habib, sama Kiai, dapat pahala baik. Karena akhlak. Tapi kalau kalian nggak salaman sama orang tua, saya dituntut yaumil akhir nanti. Kita nggak butuh kehormatan, kita butuh akhlakul karamah. Amin. Pengen dipuji kayak injitnya, kelakuan kayak injitnya, berbuat. Pengen dipuji kayak kakeknya, bersikap kayak kakeknya. Kakeknya ente, injitnya ente, sholat, ibadat, begitu. Terus nggak suka dipuji, nggak mau nunjukin ibadatnya dia, nganggap tuh pujian, lah, saya nggak pantas. Marah sama pujian seperti kayak dicaci, lebih daripada kalau kita dicaci. Tuh. Wah, yang sekarang cucunya
menyimpang, nyeleweng, amalannya ngawur, nggak ngikutin amalan orang tuanya, udah gitu pengen dipuji, pengen dihormatin. Kakek lu aja yang walinya luar biasa, ibadahnya luar biasa, nggak pengen dipuji, marah dipuji. Nah, lu pengen dipuji. Aduh. Oh iya, masalah wajib cinta ahlul bait, wajib begini sama. Nah, sahih, betul. Tapi cinta kepada ahlul bait nggak bakalan datang dari orang-orang. Kalau ahlul bait jujur, lu cintain gue ya, lu mesti cinta sama gue, biarin gue mabok, tapi lu mesti cinta sama gue. Biarin gue nyeleweng, tapi lu mesti cinta sama gue. Nah, yang kayak begini, ente bukan bikin orang cinta sama ahlul bait, ente bikin orang Islam bisa jadi murtad gara-gara ente. Jadi sekali lagi, jangan karena perbuatan Habib Bahar kemudian kalian membenci para habaib yang berasal dari Yaman, karena ini adalah perbuatan atau tindakan atau sikap yang bagi saya kurang adil juga. Kasihan nanti Habib-Habib yang selama ini